Bab 581. Anya bahkan sengaja meniru kebiasaan dan kesukaan Luna yang hilang selama ini. Dia juga punya tahi lalat merah ceri di antara alisnya, sama seperti Luna. Dia melakukan semua itu untuk tuangkanlah demi menggantikan posisi Luna di hati keluarganya dan membiarkan seluruh kasih sayang mereka pada Luna hanya kepada Anya saja. Saudaranya, Lukas, misalnya, melakukannya. Ia memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri, memanjakannya, menoleransinya, dan memenuhi semua keinginannya. Akan tetapi, tak seorang pun Loveless yang merasa kasihan dan mencintainya karena dia sedikit mirip dengan Luna. Anya enggan mengakui kekalahan, dan ia pun tak menyerah. Ia sedang merencanakan sesuatu untuk mengambil hati Edgar dan istrinya. Itu karena keluarga Loveless adalah keluarga penting di antara keluarga-keluarga kaya, dan mereka juga berteman dengan keluarga Holden selama beberapa generasi. Jika ia berhasil memenangkan hati keluarga Loveless, ia akan mendapatkan banyak koneksi. Ia juga akan mendapat lebih banyak dukungan untuk menikah dengan keluarga Holden di masa depan. Karena itu, ia bekerja keras, berusaha membuat Edgar dan istrinya mencintainya seperti cucu perempuan mereka yang telah lama hilang, atau membiarkannya langsung menjadi cucu perempuan mereka. Sayangnya, ia tidak pernah berhasil selama bertahun-tahun. Tuan Edgar, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara berat. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Seorang pria parubaya yang anggun dan sopan mengenakan setelan abu-abu berjalan perlahan. Begitu Edgar melihat pria itu, raut wajahnya yang ramah langsung berubah gelap, dan dia berkata dengan kesal, "Apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu berkata dengan sikap rendah hati dan penuh perhatian, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi aku membawakanmu beberapa suplemen untuk meningkatkan kesehatanmu." Edgar berkata dengan marah, "Bawa pergi. Kami tidak membutuhkan barang-barangmu." Pria parubaya itu tidak marah. Ia hanya mendesah tak berdaya, lalu menyerahkan kotak hadiah berisi suplemen tersebut kepada asisten Edgar, dan berpesan, "Katakan pada Nyonya O'Brien untuk membiarkan mereka minum ini setelah makan malam. Jangan sampai mereka minum terlalu banyak, nanti kesehatan mereka jadi terganggu." Alih-alih, asisten itu mengangguk dan menerima hadiah itu. Setelah memberinya hadiah, pria itu merasa cukup untuk tidak tinggal lebih lama lagi, jadi ia berkata dengan hormat, "Tuan Edgar, saya tidak akan mengganggu pesta ulang tahun Anda lagi. Saya akan mengunjungi Anda lagi di lain hari." Edgar melambaikan tangannya dengan jijik. "Pergi saja, cepat. Jangan datang ke rumah kami kalau tidak ada apa-apa terjadi. Kau hanya akan membuatku kesal." Pria itu tidak berkata apa-apa. Sepertinya ia sudah terbiasa. Ia berbalik dengan tenang dan bersiap untuk pergi. Saat itu Sunny dan Anya sudah mendatangi pria itu. Sunny berkata, "Ayah." Anya berkata, "Ayah, apakah ayah sudah pergi?" Maxwell mengangguk pada anak-anaknya. "Tetaplah di sini dan rayakan ulang tahun kakekmu. Sunny, jangan membuat masalah dan membuat kakekmu marah." Anya pakai baju lagi. "Jangan sampai masuk angin." Sunny berkata, "Oh, aku mengerti. Aku bukan anak kecil, aku tidak akan membuat masalah." Anya mengangguk. "Baiklah, ayah. Aku akan pakai jaket nanti." "Itu anak-anakku." Sebagai orang luar, Corin berdiri di dekatnya, mengamati situasi mereka dari jarak yang aman. Pria parubaya itu adalah Maxwell. Dengan kata lain, dia adalah ayahnya. Corin punya firasat rumit saat melihat ayahnya pertama kali dan dia mencibir. Pria itu tampak seperti berusia 40-an. Ia tampak berpakaian sangat rapi dan tidak norak. Ia tidak gemuk dan tidak memiliki perut buncit. Ia tinggi dan memiliki fitur wajah yang tegas. Ia hanya memiliki beberapa kerutan di sudut matanya, yang merupakan akibat penuaan. Ketika Corin mengamatinya, Maxwell juga berjalan ke arahnya. Bab 582. Maxwell merasa ada yang sedang menatapnya. Ia melihat ke arah tatapan itu dan sedikit tertegun karena terkejut. Ia tertarik oleh sikap familiar gadis yang usianya hampir sama dengan Anya. Ia sedikit linglung seolah teringat masa lalu. Namun, ia tidak menatap gadis itu terlalu lama, dan langsung berjalan keluar pintu. Tatapan Corin pun tak mengikutinya untuk terus mengamati. Ekspresinya yang rumit akhirnya kembali tenang.
Maxwell pernah menyakiti dan mengkhianati ibunya, sehingga ibunya terpaksa melarikan diri dari rumah saat ia masih sangat kecil. Itulah mengapa Edgar sangat membencinya. Corinne tidak punya ingatan tentang ayahnya, bahkan bayangan samar pun tidak. Dia pikir si brengsek ini. Mungkin dia tidak terlalu merawatnya saat kecil. Karena itu, sebagai seorang anak, tidak ada yang perlu diingat tentangnya. Emily. Tepat ketika Corinne sedang melamun dan tenggelam dalam pikirannya, sepasang tangan tua tiba-tiba mencengkeramnya erat. Ia terkejut dan mendongak, ternyata itu seorang wanita tua. Wanita tua itu tampak khawatir saat menatapnya. Emily, kenapa kamu pulang larut malam sepulang sekolah? Kamu pergi bermain lagi, kan? Corinne tertegun, Nyonya, saya pikir Anda salah mengira saya orang lain. Wanita tua itu sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakannya. Ia terus berbicara sendiri, Emily, kamu tidak boleh pulang selarut ini lagi. Kamu akan membuat ayahmu dan aku khawatir. Saat itu, Maxwell sudah sampai di pintu, tetapi tiba-tiba ia berhenti ketika mendengar ibu mertuanya memanggil nama Emily. Ia berbalik dan melihat ibu mertuanya, Gertrude, sedang berbicara dengan gadis yang tadi berwajah sangat ramah. Corinne berkata dengan sedikit tak berdaya, Nyonya, Anda salah mengira saya orang lain. Saya bukan Emily yang Anda cari. Wanita tua yang tampak baik hati itu mengerutkan alisnya dan mulai menguliahinya. Cukup, Emily. Berhentilah melawan ayahmu dan aku. Kau harus mendengarkan kami. Kau tidak boleh bergaul dengan bocah nakal dari Rivera itu lagi. Kau bisa tahu dia orang yang tidak berperasaan dari raut wajahnya. Kau bisa terluka kalau kau bersamanya. Baik Maxwell maupun Corinne kehilangan kata-kata. Corinne dapat mengetahui identitas wanita tua itu dari apa yang dikatakannya. Wanita tua itu adalah istri Maxwell, yang berarti dia adalah nenek Corinne. Neneknya sepertinya salah mengira dia sebagai ibunya. Emily adalah nama ibunya. Sunny berlari untuk menarik wanita tua itu. Nenek salah orang lagi. Dia temanku, bukan Emily. Gertrude menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sedikit bersemangat, Emily. Dia Emily. Emily kembali. Sunny merasa putus asa. Nenek, dia tidak ada. Edgar berdeham keras, lalu menghampiri mereka. Hentikan, Gertrude. Kau membuat anak-anak takut. Gertrude menatap Edgar, air mata duka menggenang di matanya. Edgar, ini Emily. Dia kembali. Emily kembali. Baiklah. Dia kembali. Kata Edgar, ikut bersamanya. Sepertinya ia sudah terbiasa. Ia berjalan mendekat dan menarik istrinya ke sampingnya sebelum melihat gadis muda yang terus-menerus ditunjuk istrinya. Edgar tertegun. Dari keluarga mana dia berasal? Kok bisa mirip sekali? Corinne mengerjap. Karena merasa sedikit canggung ditatap, ia tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Mata Gertrude memerah dan wajahnya berlinang air mata. Edgar, ini Emily. Lihat, Emily sudah kembali. Edgar tersadar dan mendesah panjang. Aku melihatnya. Benar, Gertrude, waktunya minum obatmu. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu minum obat dulu, lalu kita akan menjenguk Emily setelah itu. Ia membujuk istrinya sambil membuatnya berbalik. Ia mencoba menenangkan istrinya terlebih dahulu. Corinne menatap punggung mereka dengan sedikit kebingungan dan perasaan campur aduk. Bab 583. Sunny menghela napas dan menjelaskan kepadanya, nenekku menderita Alzheimer, jadi dia sering salah mengira orang lain. Corinne mengangguk, oh, begitu. Pada saat itu, Gertrude, yang sudah berjalan pergi, berbalik menatap Corinne dan bertanya, Emily, apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti? Corinne merasa rumit karena dikira ibunya. Setelah memikirkannya, ia tersenyum dan berkata, aku mau makanan kesukaanku saja. Gertrude tersenyum sambil menangis. Baiklah, babi panggang saja. Itu favoritmu. Aku akan minta Nyonya O'Brien untuk membeli daging babi panggang sekarang. Edgar berbalik dan menatap Corinne dengan penuh arti, lalu dia membawa istrinya ke atas untuk mengambil obatnya. Merasa sedikit khawatir, Sunny melanjutkan penjelasannya kepada Corinne. Nenekku didiagnosis Alzheimer setelah mantan istri ayahku menghilang. Kondisinya tidak stabil.
Kamu tidak takut tadi, kan? Corin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Awalnya Maxwell sudah ingin pergi, tetapi ia kembali lagi. Ia mengamati Corin dengan tatapan rumit, lalu bertanya kepada putranya, Sunny, ini. Sunny agak terkejut ayahnya kembali. Ia berkata, Ayah, dia temanku dan juga karyawan Lukas. Maxwell dan Corin saling memandang. Halo, Tuan Maxwell. Saya Corin Keru. Saat ini saya bekerja di perusahaan Tuan Lukas. Dia Keru. Maxwell mengangguk kecil. Senang bertemu denganmu. Sebelum pergi, ia kembali menatap Corin dalam-dalam. Gadis ini memiliki sikap yang sangat mirip dengan mantan istrinya, Emily. Pantas saja ibu mertuanya salah mengira Corin sebagai Emily. Namun, ia lebih mirip putrinya yang telah lama hilang, Luna. Hanya saja putrinya, Luna, memiliki tahi lalat merah ceri yang khas di antara kedua alisnya, sementara gadis ini tidak memilikinya. Ia hanya sedikit mirip Luna. Bagaimana mungkin ia Luna? Selama bertahun-tahun, ia tidak dapat menemukan Luna dimanapun, jadi bagaimana mungkin ia muncul begitu saja? Maxwell tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengingatkan Sunny beberapa kali sebelum berbalik meninggalkan kediaman Loveless. Senyum tipis muncul di wajah Corin. Apakah Maxwell juga teringat ibunya yang telah lama hilang ketika menatapnya tadi? Apakah si brengsek itu akan merasa bersalah ketika memikirkan mantan istrinya yang dikhianatinya? Benarkah? Corin merasa kedinginan, seolah-olah seseorang sedang menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. Tanpa sadar ia mendongak dan matanya bertemu dengan mata Jeremy yang tak berdasar. Jeremy berdiri di sana, menatapnya dengan dingin. Tatapannya tak terpahami. Apa asyiknya terus-terusan memandangi wanita lain saat Anya ada di sampingnya? Para pria. Pada saat itu, Edgar menuruni tangga perlahan-lahan dengan bantuan asistennya. Ia menatap Corin dengan mata tuanya yang masih cerah, mengamatinya dari atas ke bawah. Siapa kau, nona muda? Berapa umurmu? Siapa namamu? Bab 584. Corin tersenyum padanya dan menjawab dengan sopan, Halo, Tuan Edgar, saya Corin Keru. Saya berusia 20 tahun ini. Edgar menyipitkan mata, menatapnya saksama seolah sedang berpikir. 20. Orang tuamu. Corin berkata, saya berasal dari keluarga biasa. Kalian mungkin tidak mengenal orang tua saya, tetapi mereka berdua masih hidup dan sehat. Mereka tinggal di ibu kota baru. Jika Edgar bertanya lebih detail, ia akan menjawab bahwa orang tuanya adalah Marvin dan istrinya. Marvin tidak pernah menganggap keluarga Keru sebagai keluarganya, tetapi ia tidak ingin mengungkapkan situasi sebenarnya dengan keluarganya di sana dan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Edgar mengangguk. Istriku tidak membuatmu takut, kan? Hanya karena kau agak mirip putri dan cucu perempuan kita yang telah lama hilang, dia salah mengira kau orang lain. Corin tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Aku tidak takut. Aku sangat memahami perasaannya. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk sedikit mirip dengan putri dan cucumu. Edgar memandang gadis di depan matanya dengan sikap yang tidak sombong maupun rendah hati. Lalu dia memperhatikan apa yang dikenakannya. Dia tidak berpakaian seperti wanita muda lainnya di luar sana yang bersikeras mengenakan gaun yang memperlihatkan kaki dan lengan mereka di tengah musim dingin. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang lurus. Penampilannya sangat sederhana, dan ia tidak terlihat sengaja berdandan untuk menghadiri pesta. Namun, ia tampak sangat bersemangat. Ia tampak penuh semangat, sesuatu yang jarang terlihat pada anak muda seusianya. Edgar tak kuasa menahan diri untuk tidak menyukai dan mengagumi gadis bernama Corin, yang baru saja ditemuinya, sedikit lebih. Ia mengangguk penuh perhatian dan bertanya, Corin, kau bilang orang tuamu ada di ibu kota baru. Itu berarti kakek nenekmu juga pasti ada di kota yang sama, kan? Corine menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya kakek nenek. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Edgar merasakan rasa kasihan di matanya saat dia melihat Corin. Jika begitu, apakah kamu bersedia? Kau juga di sini, Corin. Aku tak menyangka kau juga akan menghadiri pesta ulang tahun kakekku. Anya tiba-tiba menghampiri Corin sambil tersenyum, menyela Edgar.
Dia melakukannya dengan sengaja karena tahu apa yang ingin dikatakan Edgar, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Edgar hendak bertanya apakah Corinne bersedia menjadi seperti cucu baginya. Penyakit Alzheimer yang diderita Gertrude makin parah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ia menyebut nama putri mereka yang telah lama hilang, Emily, dan cucu perempuan mereka, Luna, setiap hari, dan ia hampir lupa tentang semua orang dan segala hal lainnya. Oleh karena itu, Edgar berniat untuk mengambil seorang gadis yang mirip dengan putri atau cucu perempuan mereka yang telah lama hilang ke dalam keluarganya untuk menemani istrinya, sehingga meringankan kondisi istrinya. Namun, Edgar memiliki standar yang tinggi. Ia tidak puas dengan banyaknya gadis yang berbondong-bondong ingin menjadi cucunya, dan ia juga tidak puas dengan gadis-gadis yang diperkenalkan oleh keluarga dan temannya. Karena itu, masalah ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Anya terus merasa bahwa selama dia berusaha meniru kebiasaan dan karakter putri serta cucu Edgar dan Gertrude dan dengan sengaja membuat dirinya terlihat seperti Emily dalam foto-foto lama dengan riasan, dia pasti bisa membuat kakek neneknya bahagia. Namun, hal itu tidak terjadi. Edgar dan Gertrude bahkan tidak meliriknya lagi. Edgar tidak pernah mempertimbangkan untuk membiarkan cucunya membantu kondisi istrinya. Bab 585. Edgar melihat Gertrude salah mengira Corinne sebagai putrinya yang telah lama hilang sebelumnya, jadi dia mendapat ide untuk membawa Corinne masuk dan menganggapnya seperti cucu perempuan bagi mereka. Untungnya, Anya hadir, dan dia cukup waspada untuk memotong ucapan Edgar, tidak memberi Corinne kesempatan untuk berkata ya. Lucu sekali. Jika Corinne berhasil mendapatkan Lovelace sebagai koneksinya, bahkan jika dia hanya akan dianggap seperti cucu bagi mereka, itu akan membuat latar belakang keluarga orang desa seperti Corinne lebih rapi. Dia akan lebih percaya diri untuk merebut Jeremy dari Anya, bukan? Bagaimana mungkin Anya membiarkan Corinne menghampirinya? Mustahil. Corinne menjawab Anya dengan acuh tak acuh, kudengar hari ini adalah ulang tahun kakek Tuan Lucas, jadi aku datang untuk merayakannya bersamanya setelah bekerja. Anya sedang memikirkan hal-hal yang sangat jahat, tetapi ia tersenyum sangat manis. Tanpa mempedulikan apakah Corinne bersedia atau tidak, ia menghampiri dan bergandengan tangan dengan Corinne. Benarkah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena sengaja datang untuk merayakan ulang tahun kakekku. Jangan bahas itu, Nona Anya. Itu sesuatu yang harus kulakukan. Corinne tampak tenang. Ia hanya ingin menarik lengannya dari Anya, tetapi Anya memeluknya erat-erat dan tak mau melepaskannya. Bagaimana Anya bisa melepaskannya begitu saja dan membiarkan Corinne menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Edgar? Ia berdiri di depan Corinne dan berbalik untuk berkata kepada Edgar dengan suara lembut, kakek pasti lelah berdiri. Duduklah dan istirahatlah. Kado ulang tahun spesial yang telah kusiapkan untukmu akan muncul di panggung nanti. Kakek dan nenek pasti akan sangat menyukainya setelah melihatnya. Tatapan Edgar menggelap, menatap Anya tanpa emosi. Ia masih mengabaikan rayuan Anya. Saat Anya menyela, Edgar tak ingin melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Ia lalu memberi isyarat kepada asistennya untuk membantunya duduk. Anya memperhatikan Edgar berjalan perlahan, tetapi dia masih tidak melepaskan lengan Corinne. Saat itu, Sunny penasaran, jadi dia menghampirinya dan bertanya, Anya, hadiah apa yang sudah kamu siapkan untuk kakek? Misterius sekali. Melihat Edgar pergi dan tidak lagi berbicara dengan Corinne tentang penerimaannya sebagai cucu, Anya diam-diam merasa keinginannya terpenuhi. Ia tersenyum pada kakaknya dan berkata, sabar, Sunny. Nanti juga kau tahu. Sunny mengerutkan kening. Apa sebenarnya itu? Aku ingin tahu sekarang. Anya mengedipkan mata pada kakaknya. Baik-baik ya, Sunny. Kamu harus dengerin aku. Anak laki-laki nggak boleh lihat hadiahku dulu, tapi anak perempuan boleh. Anya memalingkan wajahnya dan menatap Corinne dengan senyum manis. Corinne, aku akan mengajakmu melihat hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan untuk kakek. Corinne tahu Anya akan membuat masalah lagi. Ia tak punya waktu untuk berurusan dengan ratu drama ini, jadi ia menarik tangan Anya, mengguncang-guncang lengannya dengan kesal setelah Anya melepaskan lengannya. Maaf, Nona Anya, saya sedang tidak bebas sekarang. Tanpa diduga,
Anya mencondongkan tubuh lebih dekat lagi dan mulai bersikap manis padanya. Corin, bantu aku melihatnya. Cepat sekali. Aku ingin mendengar pendapatmu sebelum kakek dan nenek melihat hadiahnya. Bab 586. Corin masih bergeming. Ia ingin menghindari Anya seperti menghindari wabah. Nona Anya, karena ini hadiah yang telah Anda siapkan dengan sepenuh hati, bagaimana mungkin ada masalah? Lagi pula, meskipun saya sudah memberi Anda beberapa saran setelah saya melihatnya sekarang, sudah terlambat bagi Anda untuk menebusnya. Niat baiklah yang penting. Selama Anda sudah berniat baik, pendapat orang lain tidak penting. Saya rasa saya tidak perlu membantu Anda melihatnya. Namun, Anya mendekat dengan ekspresi polos, ingin menggenggam tangan Corin lagi. Kau benar, Corin, itulah pikiran yang paling penting. Tapi, kuharap pikiranku ini sempurna. Tentu saja, kau bisa memberiku saran sekarang, dan aku masih punya waktu untuk menebusnya. Itu karena aku sudah menyiapkan dua pilihan hadiah untuk kakek. Aku agak kesulitan memutuskan, jadi aku masih belum memutuskan dan memilih salah satu rencana untuk dilihat kakek. Itu sebabnya aku ingin memintamu membantuku memilih mana yang lebih baik. Corin, hadiahnya ada di ruang latihan di belakang panggung. Aku tidak akan menyita banyak waktumu. Corin tidak peduli Anya memohon padanya dengan bertingkah menggemaskan padahal dia punya film lain. Sampai-sampai Corin merasa sedikit kesal. Namun, dia tidak bisa memukulnya. Oleh karena itu, Corin terus mundur seakan-akan ia terhindar dari malapetaka, lalu ia sengaja bersembunyi di balik seorang pria jangkung, memanfaatkan pria itu untuk menghalangi Anya dan menghentikannya menariknya lagi. Anya mengejar Corin, tetapi seperti dugaannya, ia tak kunjung mendekat setelah dihalangi oleh pria jangkung itu. Menatap pria itu dengan penuh kasih sayang, ia berkata dengan suara lembutnya yang biasa, Jeremy, biarkan aku lewat. Aku hanya ingin Corin membantuku melihat hadiah yang akan kuberikan pada kakek. Namun, Jeremy tidak bergerak untuk memberi jalan. Ia hanya menatap Anya dan berkata dengan dingin, dia orang luar. Dia di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kau tidak perlu memaksa orang luar melihat hadiah yang ingin kau berikan kepada kakekmu. Corin tertegun. Ia secara tidak sadar terkejut ketika mendengar pria itu mengatakan bahwa ia orang luar, lalu seringai dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, Anya sangat gembira ketika mendengar pria itu mengatakan bahwa ia adalah orang luar. Sepertinya Corin sudah benar-benar menjadi orang luar bagi Jeremy. Ia merasa lega. Anya berpura-pura agak bingung, lalu dengan patuh melakukan apa yang Jeremy katakan. Baiklah, Jeremy, aku sedang bingung memilih baju mana yang lebih cocok untuk dipakai di panggung nanti, jadi aku ingin meminta Corin untuk membantuku memilih baju karena dia juga perempuan. Jeremy menyipitkan mata, tetapi nadanya tetap sama. Tidak semua wanita tahu cara memilih pakaian. Kalau kau ingin seseorang membantumu memilih pakaian, setidaknya kau harus mencari seseorang yang berpakaian sopan untuk membantumu, bukan sembarangan mendekati wanita. Corin mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apakah dia bilang dia tidak berpakaian sopan dan bilang dia tidak punya selera memilih pakaian? Mendengar ucapan Jeremy, Anya semakin yakin bahwa Jeremy sangat tidak menyukai Corin saat itu. Karena itu, ia tidak membantahnya. Ia hanya mengerucutkan bibir dan tersenyum manis, lalu menarik kemeja pria itu dan berkata lembut, Jeremy, apa yang kau katakan masuk akal. Kalau begitu, kenapa kau tidak membantuku memilih pakaian? Aku paling percaya pada seleramu. Sebelum Jeremy menjawabnya, Sunny mengerutkan kening dan protes. Anya, bukankah kamu bilang hanya perempuan yang boleh melihat hadiah yang sudah kamu siapkan untuk kakek? Kenapa kamu membiarkan Jeremy membantumu sekarang? Apa Jeremy perempuan? Wajah Anya menegang. Lalu, ia tersenyum malu-malu dan memarahi adiknya dengan canggung. Itu karena kau masih anak-anak, Sunny. Jeremy dan aku sudah dewasa. Dia bisa memberiku saran yang lebih dewasa. Bab 587. Cerah. Menyilangkan tangannya dan mencibir, merasa kesal. Aku sudah dewasa sekarang. Aku masih anak-anak. Kau punya standar ganda, dan kau lebih mengutamakan kekasihmu daripada saudaramu. Wajah Anya memerah. Ia sangat malu setelah diolok-olok oleh kakaknya.
Namun, ia tetap tampak bahagia, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak benci diolok-olok seperti ini. Namun, pria di sebelahnya sama sekali tidak bereaksi. Seolah-olah dia bukan orang yang digoda bersama Anya. Anya menatap wajah lelaki itu yang tanpa ekspresi dan bertanya, "Jeremy, bisakah kau pergi memilih pakaian bersamaku sekarang?" Jeremy terdiam selama 2 detik sebelum menjawabnya dengan acuh tak acuh, mengucapkan 2 kata, "Ayo pergi." Anya mengangguk senang. "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Itu di belakang panggung." Jeremy memasukkan tangannya ke saku dan berjalan menuju panggung. Ia tak menoleh ke belakang dan melirik Corin, yang bersembunyi di belakangnya dan menggunakannya sebagai tameng. Anya berjalan di samping Jeremy. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba menoleh ke arah Corin dan tersenyum bak seorang pemenang yang memamerkan kemenangannya. Corin merasa lega telah menyingkirkan Anya. Soal senyum angkuh Anya, ia sama sekali tidak menganggapnya serius dan tidak keberatan sedikitpun. Sunny mengerutkan bibir, lalu menghampiri dan berkata, "Hei, adikku tadi memintamu untuk membantu melihat hadiahnya, tapi kenapa kau tidak pergi? Kau sangat tidak menghargainya. Dia bahkan tidak mau menunjukkannya padaku saat aku bilang ingin melihatnya." Corin melirik Sunny dengan acuh tak acuh. "Kenapa aku harus melihatnya? Itu hadiah yang dia siapkan untuk kakekmu, bukan untukku. Apa boleh buat kalau aku melihatnya? Lagi pula, dilihat dari penampilannya, hadiah yang disiapkan adikmu itu sepertinya sangat bagus. Cepat atau lambat, semua orang pasti bisa melihatnya, jadi kenapa kau harus melihatnya terlebih dahulu?" Sunny berkata, masuk akal." Corin bukannya tidak tertarik melihat hadiah yang disiapkan Anya. Ia terutama berusaha mencegah Anya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebaknya lagi. Situasinya berbeda dari sebelumnya. Ini adalah keluarga ibunya, dan mereka sedang menghadiri pesta ulang tahun ayah ibunya. Dia tidak ada di sana untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, tetapi dia juga tidak ingin terjadi sesuatu karena kedatangannya yang dapat merusak pesta ulang tahun kakeknya. Corin telah berkali-kali mengalami cara yang bisa dilakukan Anya. Dia memiliki wajah bak malaikat dan Anya mungkin telah memasang jebakan dan menunggunya jatuh ketika dia bersikeras membawanya untuk membantunya melihat hadiahnya tadi. Untungnya, Jeremy adalah perisai yang efektif. Ia berhasil menjatuhkannya lebih awal, tetapi ia memang menyelamatkannya dari situasi sulit. Saat itu, raut wajah Sunny tiba-tiba berubah mengerikan. "Sial, kakakku ada di sini. Aku harus sembunyi. Kalau tidak, aku akan diantar pulang untuk mengerjakan PR lagi. Ingat ini, Corin. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu kalau akulah yang membawamu ke sini." Corin mengangguk, memberi isyarat "oke" kepadanya. Lalu, ia memperhatikan Sunny melesat pergi. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pertemuan antar saudara. Lebih mirip tikus yang bertemu kucing. Bab 588. Corin memfokuskan pandangannya dan berbalik melihat ke arah pintu ruang perjamuan. Lukas mengenakan setelan jas berwarna terang, melangkah perlahan dengan langkah anggun. Ia tampak seperti terlahir untuk tampil menonjol. Satu persatu, semua tamu mendekat untuk bersulang dan memberi salam. Suasana tampak seperti sekelompok pengagum yang mengelilingi sosok yang mereka hormati. Ada juga sekelompok orang yang mengerumuni dan mendekati Jeremy ketika ia baru saja datang. Namun, karena Jeremy terlalu dingin dan sama sekali tidak ramah kepada mereka, orang-orang itu cukup bijaksana untuk minggir, tidak berani mengganggunya lagi. Namun, Lukas sangat berbeda dari Jeremy. Dia sangat pandai menghadapi orang-orang yang menyanjungnya. Dia mengangkat gelas kepada mereka, mengangguk, dan tersenyum, lalu dia dengan bijaksana menanggapi orang-orang yang sedang mendekatinya. Namun, ketika ia tersenyum dan mengobrol dengan mereka, ia juga memancarkan ketidakpedulian yang nyaris tak terlihat, dan ia tidak tersenyum dengan matanya. Saat Corin menatap Lukas, Lukas juga tanpa sengaja melihatnya, yang seharusnya tidak ada di sana. Tatapannya membeku sesaat, tetapi ia segera pulih dan melanjutkan bersulang serta berbicara dengan seorang pria tua di sebelahnya tanpa menatapnya lagi. Corin mengangkat bahu dan tidak lagi menatapnya. Perlahan ia mengalihkan pandangannya dan mengamati sekeliling ruang perjamuan dengan saksama.
Mayoritas orang yang menghadiri pesta hari itu adalah orang-orang parubaya. Jumlah orang muda relatif lebih sedikit. Karena pesta itu dirancang untuk orang-orang parubaya, pesta itu bukanlah jenis pesta modis yang disukai anak muda. Tidak ada lantai dansa dan tidak ada iringan musik orkestra yang mewah dan elegan. Sebagai gantinya, sebuah panggung bergaya vintage dibangun di aula. Orang yang tampil di panggung untuk merayakan ulang tahun Edgar adalah seorang penyanyi opera terkenal dari New Capital City yang mereka sewa dengan bayaran mahal. Edgar terkenal sebagai penggemar opera. Corinne sudah melakukan beberapa persiapan sebelum datang, jadi dia tidak terkejut dengan gaya klasik pesta itu. Akan tetapi, berapa banyak anak muda pada zaman itu yang dapat duduk dengan tenang dan menonton opera yang telah dipentaskan selama lebih dari 100 tahun. Mayoritas dari mereka dengan sopan menunggu sebentar setelah memberikan hadiah ulang tahun kepada Edgar, lalu mereka membuat alasan dan pergi. Terlalu menyiksa bagi kaum muda untuk duduk dan menonton opera bersama orang tua. Namun, Corinne berbeda. Dia selalu sangat tertarik pada musik klasik. Ketika ia tinggal di pedesaan semasa kecil, ada seorang lelaki tua yang merupakan penggemar berat opera. Ia akan membawa perekam besar ke pintu masuk desa mereka dan memainkan musik opera. Setelah itu, ia akan belajar bernyanyi mengikuti rekaman itu. Ketika Corinne tinggal di biara semasa kecil, ia tidak punya televisi untuk ditonton dan tidak ada teman bermain. Ia juga menyelesaikan semua buku di perpustakaan biara dengan sangat cepat. Ketika ia benar-benar bosan, ia akan berlari untuk menonton pria tua itu bernyanyi. Setelah mendengarkannya beberapa saat, ia juga merasa lagu itu sangat menarik. Oleh karena itu, ia tidak merasa tersiksa untuk tetap berada di pesta dan menonton opera saat itu. Ia bahkan merasa opera itu sangat bagus. Selain itu, tempat tinggal Loveless memberinya perasaan nyaman dan ramah. Ia berpikir ibunya pasti pernah membawanya ke sini saat ia masih kecil. Ia pasti pernah mengalami masa-masa indah dan mengharukan di rumah ibunya. Sayangnya, ia tidak dapat mengingat situasi spesifiknya. Itu hanyalah perasaan yang tertinggal di alam bawah sadarnya. Memikirkan hal itu, Corinne menatap Edgar. Ia sedang duduk bersama beberapa orang seusianya, mengobrol dan membahas segmen opera yang sedang berlangsung di panggung. Edgar tampak sehat dan bersemangat. Baru ketika putri dan cucunya yang hilang disebutkan sebelumnya, ia tampak sedikit sedih. Corinne merasakan sakit yang tak terlukiskan. Ibunya pastilah putri yang sangat berharga dan sangat dicintai oleh keluarga ini di masa lalu. Sayangnya, ia kemudian menikah dengan pria yang salah dan menyia-nyiakan hidupnya. "Mengapa kamu di sini?" Ketika Corinne tiba-tiba mendengar Lukas bertanya, Corinne tersadar dan tidak panik. Ia menoleh ke arah bosnya dengan tenang dan berkata, "Tuan Lukas, saya di sini untuk merayakan ulang tahun kakek Anda." Lukas menatapnya dengan sedih dan mengerutkan kening. "Siapa yang membawamu masuk?" Bab 589. Corinne berkata, "Itu Nona Anya." "Maaf, dia berbohong. Hal ini karena dia berjanji pada Sunny bahwa dia tidak akan memberitahu Lukas bahwa Sunny lah yang membawanya masuk. Namun, jika dia bilang tidak ada yang membawanya masuk, dan dia menyelinap masuk sendiri, penjelasan ini bukan hanya mustahil dipercaya, dia mungkin langsung diusir. Karena itu, dia hanya bisa berbohong bahwa Anya lah yang membawanya masuk." Hanya dengan menyebut Anya saja, Lukas tak berdaya. Sekalipun kesal, ia takkan pernah tega menegur adik kesayangannya itu. Anya yang membawa Corinne masuk. Lukas mengerutkan kening. Seperti dugaan Corinne, Lukas tidak akan menyalahkan Anya, dan demi menghormati adik kesayangannya, dia tidak langsung menyuruh seseorang untuk mengusirnya. Tiba-tiba, Edmund bergegas masuk. Setelah berpikir sejenak, ia melihat di mana majikannya berada dan langsung bergegas menghampiri. "Tuan Lukas, ada panggilan telepon untuk Anda. Ini mendesak." Lukas melirik Corinne dengan dingin, lalu mengulurkan tangan untuk menerima telepon dari Edmund. "Apa? Ketemu? Di mana?" Lukas mengucapkan kata-kata singkat itu dengan lugas dan cepat-cepat berbalik untuk pergi ke tempat yang lebih tenang selama sisa panggilan telepon. Ia tidak kembali setelah itu. Corinne mendengarkan musik opera sendirian sebentar di ruang perjamuan, dan ia juga hampir mengamati tata letak seluruh kediaman.
Ia berdiri dan berkeliling, mencoba menemukan petunjuk untuk memulai penyelidikannya tentang ibunya yang hilang. Saat berkeliling, ia melihat potret keluarga yang luar biasa besar, dilukis dengan cat minyak di kediaman tersebut. Ada banyak orang di dalam lukisan itu, sekitar 10 orang. Corinne tidak mengenal sebagian besar dari mereka, tetapi ia hanya mengenali Edgar, Gertrude, dan ibunya. Dan Maxwell, dan Lucas, yang tampak berusia hampir sekitar 10 tahun. Dia juga ada di dalamnya. Hanya saja saat itu, dia masih bayi yang digendong ibunya. Corinne tak akan pernah salah mengira sapuan kuas lukisan ini, karena lukisan ini berasal dari tangan ibunya. Ini adalah potret keluarga yang dilukis tangan oleh ibunya. Saat itu, kemungkinan besar dia masih bayi, dan dia memiliki keluarga dan ibunya di sisinya. Sayang sekali hidupnya tidak bisa diprediksi. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi setelah itu, tapi ibunya dituduh sebagai perempuan yang tidak sopan dan diusir dari keluarga. Ibunya kemudian harus melarikan diri bersamanya saat ia masih kecil. Setelah itu, dia juga dipisahkan dari ibunya, dan dia tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Ada satu hal yang Corinne tidak sepenuhnya pahami, jika ibunya dituduh secara keliru oleh Riveras dan diusir dari keluarga, mengapa ia tidak kembali ke rumah keluarganya? Mengapa ia tidak menitipkan Corinne kepada keluarga Loveless, dan malah menitipkannya kepada teman sekelas lamanya yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengannya? Apapun yang terjadi tahun itu, ada terlalu banyak kecurigaan, dan bagaimanapun dia memikirkannya, ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, Corinne merasa ada yang tidak beres. Ia segera menoleh, dan ada sosok tersembunyi yang mencoba melarikan diri secara diam-diam. Bab 590. Corinne bergegas mengejar sosok itu, dan dengan satu serangan, dia menghalanginya. Dia adalah seorang pria yang mengenakan seragam pelayan. Dia tidak terlalu muda, tampak seperti 40-an. Siapa kamu? Kenapa kamu kabur? Karena jalannya terhalang, ia menggelengkan kepalanya agak tak wajar dan berkata, "Saya pelayan tua di sini, saya tidak melarikan diri. Saya hanya terburu-buru mengambil beberapa barang dari dapur dan membawanya ke ruang perjamuan." Corinne menyipitkan matanya. "Jelas sekali kau sedang menatapku diam-diam, dan kau baru kabur setelah ketahuan." Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Tidak, aku tidak melakukannya." Corinne mengangkat alis. "Tidak mau jujur?" "Iya. Kalau begitu aku akan melaporkanmu sebagai orang mesum kepada kepala keluargamu." Dia panik dan cepat-cepat berkata, "Jangan, kumohon. Aku tidak bermaksud jahat. Kalau begitu katakan yang sebenarnya padaku, kenapa kau memata-mataiku barusan? Aku cuma merasa profil sampingmu mirip sekali dengan nona muda yang hilang bertahun-tahun lalu, jadi waktu aku lihat wajahmu, aku agak linglung. Kupikir dia sudah kembali, makanya aku lama banget ngeliatin kamu. Tapi waktu kamu memalingkan muka, aku sadar aku salah sangka sama dia. Aku jadi canggung dan langsung pergi. Maaf ya udah nyakitin kamu." Setelah Corinne mendengar penjelasannya, ia menjadi lebih tenang dan rileks. "Nona muda. Apakah dia wanita yang menggendong bayi di potret itu?" Dia mengangguk. "Ya, itu dia." Corinne memandangi potret itu dari jauh. "Apakah aku mirip dengannya?" Berbicara tentang nona muda itu dalam benaknya, raut wajah penuh hormat dan rindu muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Ya, dari samping wajahmu mirip dengannya saat masih muda, tapi melihatmu dari depan, meskipun ada sedikit kemiripan, kau tidak terlihat persis seperti dia." Melihat bahwa dia tampaknya menaruh hati dan diam-diam mengagumi ibunya, Corinne mendesah simpati dan terus bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia bisa hilang. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, dia menikah dengan suami yang buruk, dan keluarga itu. "Corinne, kenapa kau menanyakan semua ini?" Tiba-tiba terdengar suara wanita yang tidak ramah, dan menyela apa yang hendak dikatakan pelayan itu. Corinne menoleh dan melihat Rosie, yang berpakaian rapi, berjalan ke arah mereka dengan tangan disilangkan dan raut wajah angkuh. Tatapannya waspada, seolah-olah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Pelayan itu melihat ada tamu datang, maka ia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi. Melihatnya pergi tanpa menyelesaikan apa yang ingin ia katakan,
Corinne tak kuasa menahan rasa kasihan. Ia merasa jika ia bisa membiarkan pria itu menyelesaikan apa yang ingin ia katakan, mungkin ia bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk baru tentang kebenaran hilangnya ibunya. Corinne, aku bicara denganmu. Apa tujuanmu bertanya tentang ibu Lukas di pesta ulang tahun Tuan Maxwell? Tanya Rosie agresif. Corinne tersadar dari lamunannya dan menatapnya malas. Aku melihat wanita di potret itu begitu cantik dan jadi sedikit penasaran, jadi aku bertanya saja. Cuma nanya, kayaknya kamu punya motif tersembunyi. Mata Rosie tak hanya dipenuhi kebencian terhadap Corinne, tapi juga pertahanan diri yang kuat. Aku baru dengar dari Anya kalau kamu juga kesini untuk ulang tahun Tuan Maxwell, dan aku tahu masalahnya nggak sesederhana itu. Kamu nggak ada hubungannya sama keluarga Loveless, jadi kenapa kamu di sini? Dan kamu di sini, diam-diam nanyain tentang ibu Lukas. Corinne, apa kamu punya ide-ide konyol tentang Lukas, dan ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang keluarganya supaya kamu bisa memanfaatkannya? Corinne memutar bola matanya dan terlalu malas menjelaskan. Ia berbalik dan pergi. Berhenti di situ. Kau tidak boleh pergi, teriak Rosie.